akan mempresentasikan tentang permainan tradisional dengan objek Kampung Dolanan Surabaya. Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah dan juga program yang dibuat oleh Kampung Dolanan serta karakteristik Kampung Dolanan Surabaya. Yuk kita kenali sejarah Kampung Dolanan Surabaya. Nah, Kampung Dolanan Surabaya ini sendiri didirikan di tanggal 13 Desember 2016, berlokasi di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Nah, dibentuk karena permainan tradisional ini menjadi salah satu media yang mampu mengangkat sebuah nilai tentang pendidikan moral. Pada awal tahun 2017 hingga tahun 2018, Kampung Dolanan mulai mencari relawan untuk menggiatkan permainan tradisional di Indonesia. Selanjutnya adalah karakteristik atau keunikan objek Kampung Dolanan. Kampung Dolanan merupakan sebuah perkampungan yang menjadi tempat untuk mengimplementasikan pendidikan kepada anak melalui permainan tradisional. Tidak banyak yang mampu memanfaatkan dusun sebagai media pengembangan permainan tradisional hingga menciptakan program kerja tahunan secara konsisten yang bermanfaat pula bagi masyarakat. Tidak hanya berfokus pada permainan tradisional saja, tetapi juga membantu ekonomi masyarakat dengan menciptakan karya seni tradisional. Kampung Dolanan menjadi media yang tepat untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya saya, Anggi, akan menjelaskan tentang urgensi komunitas Kampung Dolanan. Urgensi komunitas Kampung Dolanan sendiri adalah karena mereka ingin membenahi kemampuan berinteraksi yang mulai berubah dan berbenah seiring dengan berkembangnya zaman. Sebelumnya, permainan tradisional sendiri termasuk dalam objek pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selanjutnya, materi tentang tantangan dalam melestarikan permainan tradisional akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Nama saya Putri Hani, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya tentang tantangan dalam melestarikan permainan tradisional oleh Kampung Dolanan Surabaya. Dengan pelaksanaannya untuk melestarikan permainan tradisional, Kampung Dolanan Surabaya mengalami dua permasalahan besar. Yang pertama adalah arus globalisasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kebudayaan tradisional semakin banyak dilupakan, dan dampaknya pada permainan tradisional adalah anak-anak mulai melupakan permainan tradisional dan lebih menyukai permainan modern dengan mengandalkan teknologi yang lebih tinggi. Permainan modern memang menawarkan kemudahan bagi penggunanya dan memberikan kesan up-to-date, sehingga permainan tradisional yang mengharuskan anak untuk aktif bergerak menjadi pilihan terakhir. Lalu permasalahan yang kedua adalah pandemi virus corona. Pandemi virus corona yang menjadi penyebab utama bagi masyarakat ini untuk tidak memainkan permainan tradisional. Pandemi corona membuat anak-anak tidak boleh melakukan kontak fisik dan tidak boleh meninggalkan rumah. Cukup sekian pemaparan materi mengenai tantangan dalam melestarikan permainan tradisional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu akan dilanjutkan dengan saya, Samudra Danika Mustoko Haji. Permainan tradisional juga dapat dimanfaatkan saat pandemi, di mana anak-anak mulai merasa lelah karena sudah menatap gadget seharian untuk belajar. Disinilah permainan tradisional dapat berperan untuk melatih mereka dari aspek sosial, emosional maupun spiritual. Saya Zazira Rinda akan menjelaskan slide terakhir dari presentasi kami, yaitu visi dan misi dari Kampung Dolanan Surabaya. Seperti yang bisa kita lihat di slide terakhir ini, Kampung Dolanan Surabaya memiliki visi untuk menjadi pusat kajian permainan tradisional Indonesia dan mengedukasi masyarakat tentang permainan tradisional Indonesia dengan filosofinya sebagai warisan budaya Indonesia. Serta Kampung Dolanan juga memiliki misi untuk melakukan kajian terhadap permainan tradisional Indonesia, membuat program yang terjun ke masyarakat untuk mengenalkan permainan tradisional dan mengedukasi masyarakat tentang filosofi permainan tradisional Indonesia. Selanjutnya adalah alasan kami memilih objek ini adalah karena komunitas Kampung Dolanan merupakan objek yang menjadi pusat pelestarian budaya permainan tradisional, di mana seperti yang kita tahu saat ini banyak anak-anak yang mulai meninggalkan permainan tradisional dan lebih memilih gawai untuk menemani mereka di waktu senggang. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mengkaji lebih dalam kegiatan apa sajakah yang sudah dilakukan oleh komunitas Kampung Dolanan dan bagaimana perkembangannya saat ini. Di sini saya akan menyebutkan apa saja job description yang ada di kelompok B. Yang pertama ada Samudra Danika sebagai editor, dan yang kedua ada Yuki Herianto, saya sendiri sebagai sutradara dan juga membuat PowerPoint, dan yang ketiga ada Anggi dan Hanin sebagai
penulis skrip dan juga materi, lalu ada Anastasia dan Zafira sebagai visual dan objek, lalu narator yang dilakukan oleh semua anggota. Untuk timeline atau rencana kerja kita memulai di bulan Mei, membahas objek dan pertanyaan untuk narasumber. Selanjutnya di bulan Juni tanggal 21 sampai tanggal 26 kita berkunjung ke tempat objek. Dan yang terakhir di bulan Juli tanggal 25 sampai tanggal 26 kita memulai proses editing, voice over dan lain-lain.